Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Masih dalam bab garis dan sudut, namun hari ini saya akan membahas tentang pengenalan tentang sudut. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan ya kembali kepada anak-anakku sekalian untuk selalu jaga kebersihan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan gunakan masker jika kalian sedang keluar dari rumah. Oke, dan jangan lupa yang paling penting adalah selalu jaga jarak. Nah, untuk kompetensi dasar masih sama, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya itu adalah melalui pengamatan contoh kalian nanti mampu mengenal satuan sudut yang sering digunakan. Nah, kita masuk ke dalam konsep sudutnya nih. Sudut itu apa sih, Bu? Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan layar kalian. Nah, di situ ada 3 gambar, yaitu yang pemanah dan orang sedang push up, dan satu lagi adalah orang sedang memancing. Perhatikan gambar anak perempuan yang sedang memanah, ya. Jadi sudut itu terbentuk karena dua garis yang bertemu satu titik, dua garis yang bertemu di satu titik. Jadi kalian bisa lihat pada anak perempuan yang sedang memanah, sudutnya itu terbentuk antara tangan dengan badan pemanah. Ini sudutnya yang terbentuk. Gitu. Sebenarnya sudut itu bisa kalian lihat di kehidupan kalian sehari-hari tanpa kalian sadari gitu. Jadi kalian tuh cuma taunya oh itu ternyata sudut loh ya gitu. Nah, bisa juga kalian lihat di gambar bapak-bapak yang sedang memancing. Garis bantu merah ini sengaja ditambah untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Jadi garis ini merupakan sinar garis. Jadi garis bantu ini merupakan sinar garis. Karena memiliki awal tetapi tidak memiliki titik ujung. Nah, oke. Insya Allah paham tentang konsep sudut ya. Nah, bagaimana dengan sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis? Bagaimana ya, Bu ya? Nah, jadi gini. Nah, secara sistematis hubungan sinar garis dan titik sudut itu dapat diilustrasikan seperti gambar yang ada di samping. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi sudut itu terbentuk dari perpotongan. Nah, sinar garis, dua sinar garis. Ini sinar garis nih, sinar garis A, sinar garis B. Ya, yang berpotongan di tepat satu titik. Berpotong di mana titiknya? Ini titiknya. Titik apa? Kita anggap ini adalah titik P. Maka sudut yang terbentuk adalah yang mana? Oh, ini. Anggap ini alfa. Nah, jadi sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotong tepat di satu titik. Nah, sehingga nama sudutnya di sini adalah APB. Sudut apa? APB. Jadi lambang sudut itu tanda kurang dari seperti ini ya. Nah, oke, paham ya? Jadi sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotong tepat di satu titik. Oke. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal nih. Jadi, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Pada contoh
Ini kalian disuruh menentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika dia menunjukkan pukul 2 tepat. Pukul 2 tepat berarti jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 12. Jam 2 tepat. Oke? Nah, perhatikan gambarnya. Jadi kita bisa lihat nih, pukul 2 tepat itu berarti kan menunjukkan ke arah bilangan 2 dan jarum menitnya menunjukkan ke arah bilangan 12. Jadi putaran penuh, mohon maaf, sehingga sudut yang terbentuk itu adalah 1/6 putaran penuh. Dari mana? Ingat, satu putaran itu adalah 360 derajat. Dapat 1/6 putaran penuh dari mana? Dari mana? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Mohon maaf, 60 menit. Berbanding dengan 360, yaitu satu putaran itu adalah 360 derajat. Oke, berarti perbandingannya jadi berapa? 6/3, 6. Jadi berapa? 1/6. Terbukti bahwa satu putaran berarti 2 jam. Pukul 2 tepat ini adalah 1/6 putaran penuh. Oke? Nah, dari mana nih? Jadi, berapa sih besar sudut yang terbentuk? Nah, besar sudut yang terbentuk itu berarti didapat dari 1/6 putaran penuh. Kita kalikan dengan satu putaran penuhnya adalah 360 derajat. Berapa tuh? Bagi 360 derajat dibagi 6. Berapa ya? Oh, ternyata 60 derajat. Oke, berarti pukul 2 tepat dia menunjukkan sudut 60 derajat. Nah, bagaimana kalau kita cari, kan di sini pukul 2 tepat. Kalau kita cari 1 jamnya jadi berapa ya? Bagaimana? Ayo. Gimana caranya? Nah, caranya ini adalah kalian cermati pengukuran sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit waktu-waktu lainnya. Jadi gini, perputaran selama 12 jarum jam berputar itu kan 360 derajat. Berarti setiap 1 jam itu kalian tinggal bagi saja satu putaran penuh dibagi dengan putarannya selama berapa belas jam? 12 jam. Gitu kan? Karena jarum menit itu kan kalau sudah dari jam 12, menunjuk ke arah angka 12, dia berputar, nanti balik lagi ke angka 12 lagi kan. Nah, itu. Jadi 1 jam itu berapa derajat? 360 derajat dibagi dengan satu putaran selama 12 jam. Berapa tuh? 30 derajat. Berarti 1 jam itu adalah 30 derajat. Ingat. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh soalnya agak berbeda. Kalau tadi pukul 2 tepat angka 2 dan angka 12. Tepat ya. Tapi di sini menunjukkan pukul 03 lebih 25 menit. Jadi pukul 3 lebih 25 menit. Berapa sih sudut yang didapat? Nah, kita cari dulu nih. Jarum jam berwarna merah muda. Perhatikan. Jarum jam tersebut itu menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Ya, kalau 1 jam kan kita udah tahu tuh tadi nilainya berapa. Nah, kita cari 25 menitnya ini gimana ya, Bu? Oke. Karena setiap 1 jam, jarum jam itu bergerak sebesar 30 derajat. Ya enggak? Nah, berarti penyelesaiannya itu adalah gini. Kita pakai perbandingan nih. Karena 3 jam itu kan kita udah tahu nih. Besar derajatnya kan udah pasti 30 derajat. Nah, gimana yang 25 menit nih? Oke, gampangnya seperti ini. Gampangnya ya. 3 dari 3 jam 25/60 dari mana? Ini kan 25 menit dari 1 jam 60 menit. Paham? Saya ulangi lagi.
Karena di sini yang diminta adalah 3 jam 25 menit. Kita rubah dulu nih menit ini ke satuan jam. Paham? Oke, karena 3 jam itu udah satuan jam, berarti yang kita rubah mana? Yang 25 menit. Kita rubah ke satuan jam. 1 jam berapa menit? Oh, 60. Berarti per 60. Oke. Karena 1 jam itu adalah bergerak sebesar 30 derajat, berarti kita kalikan dengan 30 derajat. Paham? Berarti dapat diartikan masing-masing ini dikalikan dengan angka 30 derajat. Berarti 3 kali 30 derajat. 3 kali 30 derajat ditambah 25 per 60 dikali 30 derajat. Paham ya? Dapat 25 per 60 itu dari mana? Oke? 3 kali 30 derajat. Oh, 90 derajat. Bagaimana dengan 25 per 60? Ayo, gimana ya? Jadi, nih bisa kalian habiskan. 30 bagi 6 berapa? Oh, ini 1, yang ini 2. 25 bagi 2, 12,5 derajat. Berarti tinggal kalian jumlahkan. 90 derajat ditambah 12,5 derajat. Hasilnya adalah 102,5 derajat. Jadi hasilnya adalah 102,5 derajat. Nah, jarum menit yang berwarna biru menunjukkan angka 5, sehingga besar sudutnya itu adalah berapa? Nah, jadi 102,5 derajat itu ada yang mana nih? 102,5 derajat itu adalah besar sudut dari ini nih. Jarum jam warna pink dengan tepat angka 12. Jadi kalian nanti mencarinya itu adalah besarnya sudut yang jarum jam biru kita kurangi dengan besar sudut jarum jam yang pink. Gitu. Oke? Cara menentukannya seperti itu ya, karena kita dapat 102,5 derajat dari sudut yang terbentuk yang merah muda ini. Merah muda ini kita dapat 102,5 derajat. Berapa sih yang biru muda ini nih, sudut yang terbentuknya paling besar ini? Dari 5 kali 30 derajat. Kenapa? Karena kan dia bergerak tepat di angka 5. Berarti nanti dia bergerak selama 5 jam. 5 kali gitu. Berarti 5 kali 30 derajat. Oh, 150 derajat. Hasilnya berarti hasil sudut ini yang terbentuk ini nih. Kita kan carinya sudut ini. Berapa sih hasilnya? Dari 150 derajat sudut yang terbentuk warna biru ini dikurangi sudut yang terbentuk warna merah muda. Berapa tuh? Oh, 47,5 derajat. Oke, kalau masih kurang paham, putar kembali videonya. Oke ya. Nah, adapun penamaan sudut. Jadi sudut itu punya nama. Jadi penamaan sudut ini diperlukan untuk mempermudah penamaan sudut untuk kajian selanjutnya. Jadi mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, garis AB ya, garis AB dan garis BC. Mohon maaf ini tidak terbaca ya. Jadi saya jelaskan saja di sini. Garis AB dan garis BC itu disebut kaki sudut. Nah, titik B ini itu adalah sudut. Jadi titik temu perpotongan ini disebut dengan titik sudut ini. Tepat di perpotongan ini disebut dengan titik sudut. Oke ya. Nah, jadi ada 2 penamaan sudut nih, yaitu titik B dikatakan sebagai titik sudut. Ingat, penulisannya selalu menggunakan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Oke, sudut itu harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Ya. Nah, yang kedua, sudut yang terbentuk pada gambar di samping dapat juga disimbolkan dengan penamaannya seperti ini. Penamaannya itu boleh dari atas ke bawah.
Boleh. Maksudnya gini. Jadi nama dari sudut ini tuh ada 3. Yang pertama sudut A, B, C. Jadi titik sudut harus selalu disebutkan tengah-tengah. Oke, urutan kedua. Yang kedua, boleh lagi. Boleh dari bawah. C, B, A. C, B, A. Atau yang ketiga adalah sudut B. Jadi boleh ada 3 nih, ada 3 penamaan. Jadi boleh sudut A, B, C, boleh C, B, A, boleh sudut B. Artinya sama. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Ukuran standar sudut. Nah, setelah penamaan dari ukuran standar sudut, nanti kalian di sini ada namanya lagi. Kalau tadi penamaan sudut secara abstrak, maksudnya kalau nanti bentuk sudutnya seperti itu dan ada nama di bagian 3 titik, kalian disuruh menentukan namanya. Ada 3 nama yang tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana dengan ukuran standar sudut? Ukuran standar sudut itu ada 4 ya. Ada yang namanya sudut lancip, ada yang namanya sudut tumpul, ada yang namanya sudut lurus, dan ada yang namanya sudut siku-siku. Jadi jenis-jenis sudut tersebut ada ukurannya nih. Ukurannya apa? Kalau sudut siku-siku itu sudutnya selalu membentuk 90 derajat. Oke, sudut siku-siku itu selalu membentuk sudut 90 derajat. Kalau sudut lancip, bisa kalian lihat sudut lancip itu. Nah, kalau kalian dapat membayangkan kan lancip. Oh, ternyata lancip itu bagian dalam ini nih. Ini kan lancip nih. Sudut lancip. Nah, luarnya kan juga lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya dari 0 sampai 90 saja. Kurang dari 90 gitu, dari 0 sampai kurang dari 90. Jadi maksudnya gini, kalau dia nilainya adalah 30 derajat, lancip apa tumpul? Lancip, karena dia kurang dari 90 derajat. 30 derajat itu kan kurang dari 90 derajat, betul nggak? Kalau tepat 90 derajat, dia disebut dengan sudut siku. Oke, paham ya? Jadi kurang dari 90 derajat, termasuk 95 derajat, termasuk 80 derajat, ya termasuk sudut lancip. Karena dia kurang dari 90 derajat. Nah, yang ketiga, sudut tumpul. Kalau sudut tumpul kebalikannya sudut lancip, berarti dia nilainya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180. Gitu. Kenapa Bu bisa kurang dari 180? Kalau dia sudut 180, dia disebut sudut lurus gitu. Jadi ingat lagi, sudut tumpul itu adalah lebih dari 90 ya, lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Contoh, 100 derajat. Dia termasuk sudut apa nih? Sudut tumpul. Karena nilai 100 derajat itu lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Oke. Nah, kalau 180 derajat tepat disebut dengan sudut lurus. Ini jalanan nih lurus. Nah, itu disebut dengan sudut lurus. Datar rata gitu. Nah, bagaimana dengan ukuran sudut dari antara 180 sampai 360 derajat? Jadi, kalau suatu sudut terbentuk, ini kan 180 derajat ya nak. Kalau dia terbentuk 180 lebih dari 180 derajat nih, berarti perputarannya seperti ini. Kalau dia di wilayah ini disebut dengan sudut refleks. Jadi ukuran sudutnya antara lebih dari 180 tapi kurang dari 360. Itu disebut dengan sudut refleks. Oke, hafalkan jenis-jenis sudut sesuai dengan ukuran standar sudutnya. Oke, ada siku-siku, ada lancip, ada tumpul, ada berpelurus, ada sudut refleks. Ya, ada sudut refleks. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Nah, agar kalian saya tahu kalian paham atau tidaknya dengan materi yang sudah saya bahas, kerjakan latihan soal yang saya berikan. Di sini ada 3 latihan soal. Soal yang pertama, saya minta kalian perhatikan gambar yang ada di layar handphone kalian. Tentukan banyak sudut yang terbentuk pada setiap garis tersebut dan tuliskan jawabannya pada titik-titik. Jadi dua sinar ini 2 sinar membentuk berapa sudut nih? Gitu. Begitupun selanjutnya. Di sini tulis 2 sinar jadi berapa sudut? Misalkan misalnya berapa nih? Ini saya kasih contoh ya. Di sini contoh yang pertama, 2 sinar membentuk berapa sudut? Tarik aja gini. Nah, oh cuma 1. Berarti 2 sinar hanya 1 sudut. Tulisnya seperti itu. Tuliskan dengan tulisan yang rapi dan bisa dibaca. Oke? Soal yang kedua, tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya. Kalian bisa lihat secara kasat mata yang A, B, C, D, dan E. Tuliskan nama-nama sudutnya, jenis sudut sesuai dengan ukurannya. Oke? Oke, lanjut. Soal yang terakhir, sebutkan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Saya contohkan satu. Yang didapat, saya contohkan satu ya. Sisanya kalian cari sendiri. Oke? Bisa kalian lihat di sini? Bisa kalian lihat ya. Saya ambil sinar F dan sinar B. Berarti dia bertemu di titik mana? Oh, titik H. Ya enggak? Berarti sudutnya apa? Sudut F, H, B. Yang saat pertama. Sisanya kalian cari sendiri. Oke. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Karena kita kan nanti di hari Sabtu kita sudah mulai PTS ya. Jadi anak-anakku sekalian, persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Oke, persiapkan diri kalian semaksimal mungkin agar nilai kalian juga tidak di bawah KKM gitu ya. Nah, untuk tugas-tugasnya bagi yang belum mengerjakan, saya minta segera selesaikan agar kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari semester pertama. Oke, tetap semangat teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.